Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh ini sepuh Bapak Ibu jamaah pengaosan ingkang mugi-mugi tansah dipormati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saderengipun sumangga kita sami tansah mendoaken rasa syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Pilih ing dalem punika kita taksih pinaringan rahmat sahidahipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga senadyan kahananipun nembe Jawa ning alhamdulillah kita taksih pitados inggih menika limpahan kenikmatan saking Allah. Kita pun mugi Jawa menika bekal keberkahan lan manfaat dumateng kita sami. Semoga mugi kita berlindung dumateng Allah saking musibah lan mara bahaya, saking musibah lan bencana. Amargi biasanipun Bapak Ibu akhir tahun utawi awal tahun niku kathah napa Pak? Kathah banjir, kathah banjir utawi tanah longsor. Sedaya kita kang wonten Kalimantan kraosaken banjir berhari-hari, airipun dereng surut. Sehingga alhamdulillah kita taksih pikantuk keselamatan. Amargi salah satu daripun ingkang senantiasa kita suwun dumateng Allah inggih menika slamet donya akhirat. Sehingga alhamdulillah kita tansah dipun paringi keselamatan, selamat saking mara bahaya, musibah lan bencana. Niku nikmat ingkang ageng sanget. Kados wingi pertemuan terakhir sampun kita bahas tafsir surat Al-Quraisy ingkang jelasaken bilih di antara nikmat ingkang paling ageng inggih menika nikmat rasa aman, rasa tenang ingkang dadosaken kita menika saged tenang anggenipun ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita lajengaken ing dalu punika insyaallah badhe kita bahas inggih menika tafsir surat Al-Fil. Sasampunipun surat Al-Quraisy, surat apa Pak? Al-Fil. Insyaallah niki Bapak Ibu sampun hafal sedanten nggih. Kados biasanipun saderengipun kita bahas isi makna lan kandunganipun, kita waos rumiyin, kita nyuwun mugi-mugi kanthi maos Al-Qur'an menika saged maringi tambahan pahala lan ganjaran dumateng kita sami lan utawi murojaah mengulang-ulang hafalan Al-Qur'an.
Kita osus sarangan ya Pak nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nggih, matur suwun sangat Bapak Ibu ingkang dipun-hormati Allah. Menika kalau wau surat Al-Fil ayat setunggal ngantos ayat gangsal ingkang terjemahan utawi artosipun kirang langkung. Allah Ta'ala berfirman, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Rabbmu, bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia Allah telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Kenapa sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia Allah telah mengirimkan kepada mereka burung ababil. Ingin mereka burung yang berbondong-bondong. Dalam rangka apa Pak? Kenapa ada burung ababil? Tarmihim bihijaratin min sijil. Yaitu burung-burung yang berbondong-bondong melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sehingga mereka dijadikan oleh Allah seperti daun-daun yang dimakan ulat, mati bergelimpangan. Bapak Ibu yang dihormati Allah, kita mempelajari tafsir surat Al-Fil, berarti kita mempelajari inggih menika kisahipun Abraha. Kisahipun sinten? Abraha.
Abraha ingkang memimpin pasukan bergajah. Pasukan bergajah ingkang badhe menyerang utawi menghancurkan Ka'bah. Mangke insyaallah kita waos dos pundi critanipun kok Abraha menika nggih gadhahi keinginan menghancurkan Ka'bah. Napa sebabipun? Nggih. Dados Bapak Ibu yang dihormati Allah, Al-Qur'an menika memang banyak kisah-kisah. Bahkan sepertiga dari Al-Qur'an adalah berisi kisah-kisah. Kisah-kisah orang-orang terdahulu, kisah-kisah para nabi dan rasul. Terus Bapak Ibu, ternyata sepertiga Al-Qur'an itu isinipun apa? Kisah-kisah. Amargi tabiatipun manusia menika remen kalian kisah-kisah. Terus manungsa menika remen kalian cerita. Biasanya pun nek menawi dipun kisahaken utawi dipun critakaken menika Masya Allah remen sangat. Napa malih kisah-kisah menika mengandung pelajaran ingkang berharga, pelajaran ingkang saged kita pendet hikmahipun. Terus Bapak Ibu ingkang dihormati Allah, cerita niku biasanipun lebih membekas ke dalam hati. Ing ayat menika surat Al-Fil Allah menjelaskan termasuk nikmat ingkang ageng ingkang sampun Allah limpahaken dumateng suku Quraisy. Di antara nikmat Allah kepada suku Quraisy adalah Allah menyelamatkan mereka dari serangan tentara bergajah yang sejak awal bertekad untuk merobohkan Ka'bah. Pengen dirobohkan Pak sampai rata dengan tanah. Namun Allah membalas mereka, menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Bagaimana Bapak Ibu cerita pasukan bergajah? Ternyata ceritanya sangat menarik sekali. Tentara bergajah menika dipimpin oleh seorang gubernur yang bernama Abraha. Gubernur pun Pak? Gubernur Yaman. Terus tebih datang dari Yaman ke Arab Saudi untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, sebelum masuk ke kota Mekah, ternyata tentara-tentara tersebut, tentara bergajah, menika diserang oleh burung-burung yang melempari dengan batu api. Nah, kisahipun pilih dipun sebataken wonten riwayat Abraha al-Ashram niku membangun sebuah gereja yang megah, yang mewah, yang indah, yang tinggi di negeri Yaman. Di Son'a. Son'a niku ibu kota Yaman. Nah, orang-orang Arab menamai gereja ini dengan Al-Qulayyas. Al-Qulayyas. Kenapa Pak orang-orang Arab menamai gereja ini dengan Al-Qulayyas? Karena gereja ini bangunannya sangat tinggi sekali. Sehingga apabila orang pakai peci terus melihat bangunan yang tinggi, maka pecinya bisa jatuh Pak. Saking lindangak gereja yang tinggi sekali di Yaman.
Nah, Abraha menika nggadahi niat, nggadahi maksud ingin mengalihkan hajinya orang-orang Arab, ingin dialihkan dari Ka'bah kemana Pak? Ke gereja tadi. Itu keinginan Abraha. Jadi tawafnya nanti nggak tawaf di Ka'bah tapi di gereja. Bahkan Abraha mengumumkan di kerajaannya kalau nanti akan mengalihkan orang-orang Arab hajinya nggak di Ka'bah lagi, nanti di gereja saja. Sehingga Bapak Ibu kafir, orang-orang Quraisy menika marah mendengar keinginan Abraha tadi. Sehingga di antara suku Quraisy ada yang pergi ke gereja, lajeng mendatangi gereja menika lan apa Pak? Beto kotoran lan diletakkan kotoran tadi ke dalam gereja. Nah, ketika juru kunci gereja menika melihat apa yang terjadi, langsung dilaporkan ke Abraha. Akhiripun Abraha marah besar dan ingin napa Pak? merobohkan Ka'bah. Abraha bersumpah akan berangkat menuju Ka'bah dan merobohkan pondasi Ka'bah satu persatu, mempersiapkan tentara bergajah. Ananging Bapak Ibu ingkang dihormati Allah, niki Abraha nggih sampun beto tentara bergajah mau menghancurkan Ka'bah. Tiba-tiba Pak, gajahnya mau sampai di Mekah, gajahnya nggak mau masuk ke Mekah. Tetapi gajahnya diam saja, nggak mau bergerak. Istilahipun dipecuti ngoten, gajahipun mboten purun bergerak. Nah, ketika gajahnya diarahkan dihadapkan ke arah yang lain, ternyata gajahnya kalau tidak diarahkan ke Ka'bah mau bergerak, tapi kalau diarahkan ke Ka'bah nggak mau bergerak. Diarahkan ke Ka'bah lagi nggak mau bergerak. Masya Allah. Kenapa Pak? Karena gajah itu yang memerintahkan adalah makhluk Allah dan taat dengan perintah Allah. Masya Allah. Diarahkan ke Ka'bah lagi nggak mau. Akhiripun Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan burung yang berbondong-bondong untuk melempari mereka dengan batu. Nah, pada saat penyerangan, tahun penyerangan tentara bergajah menika lahiripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saged kita wastani Kanjeng Nabi menika lahir di tahun gajah pada saat tentara bergajah menika menyerang Ka'bah. Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa ta'ala, dadas Allah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia Allah telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah mengirim kepada mereka burung ababil.
burung ababil. Napa menika Bapak Ibu burung ababil? Kita waos pendapat dari para ulama ahli tafsir sifat-sifat dari burung ababil. Para ulama menjelaskan pilih Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung ababil menika dalam jumlah yang banyak sekali. Para ahli tafsir menjelaskan bahwasannya burung tersebut datangnya dari arah laut. Bentuknya seperti burung walet. Nah, tiap-tiap burung menika beta watu. Setiap burung ternyata membawa 3 buah batu, Pak. Bagaimana bisa kok burung itu bisa membawa 3 buah batu? Para ulama ahli tafsir menjelaskan cara membawa 3 buah batu adalah satu batu, satu di paruhnya dan 2 dipegang oleh kedua kakinya. Dados tiap burung menika mbeta 3 batu. Ukuranipun apa, Pak? Ukuranipun para ulama menjelaskan sebesar kacang adas. Nah, batu menika, Pak, dahsyatipun batu menika tidak ada seorang pun yang terkena batu tadi melainkan pasti akan binasa, akan hancur seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ibnu Hisham menjelaskan bahwasannya ababil secara bahasa Arab niku maknanipun berbondong-bondong. Napa, Pak? Berbondong-bondong, kata sangat. Al-Imam Hasan Al-Basri menjelaskan dan semanten ugi Imam Qatadah menjelaskan pilih makna ababil adalah banyak jumlahnya. Kata sangat. Kita kemawon nek menawi pernah ya Pak nggih kita nalikanipun ningali wonten langit menika kadang enten napa burung ingkang kathah sanget nggih. Niku burungipun apa imigrasi napa pripun nggih? Kathah sanget. Al-Imam Mujahid menjelaskan bahwasannya burung ababil tadi berpencar, Pak. Berpencar baris berturut-turut lan berbondong-bondong. Sebagian ulama ahli tafsir yang lain seperti Ibnu Zaid menjelaskan bahwasannya burung ababil itu berpencar. Berpencar-pencar. Ada yang datang dari arah ini, ada yang datang dari arah itu, ada yang datang dari arah sana. Datang dari segala penjuru. Sifat-sifatipun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ibnu Abbas pernah menafsirkan ayat ini, wa arsala alaihim tayran ababil. Ibnu Abbas jelaskan maksudnya adalah burung-burung ababil yang mempunyai belalai seperti gajah. Masya Allah ya, burung punya apa, Pak? Belalai seperti gajah. Dan cakar-cakarnya seperti kaki anjing. Itu pendapat tadi pun sinten Ibnu Abbas. Dados apa?
memiliki belalai seperti gajah dan cakar-cakar kaki burung menika seperti kaki anjing. Al-Imam Ikrimah pernah jelasakan Bapak Ibu, bilih burung ababil menika nggadahi werna. Warnanipun apa, Pak? Berwarna hijau. Insyaallah. Nek wonten burung warnanipun hijau, burung napa niku, Pak? Burung napa niku nggih? Nek burung warnanipun biru niku napa, Pak? Biru biasanipun napa susuhipun enten rong nika naminipun apa? Nggih, apa? Tengkek nggih, tengkek nggih. Enten nika kan biasanipun pakananipun kucil nggih. Ah nggih, tengkek. Tengkek niku biru nggih. Saniki pun jarang nggih, Pak nggih. Napa pun punah nggih. Saniki kathah burung-burung niku pun punah, penpet niku pun jarang nggih. Burung tersebut warnanya hijau dan kata Ikrimah keluar dari laut. Keluar dari laut. Kepalanya adalah seperti kepala serigala. Kepala apa, Pak? Serigala. Berarti burungipun menika mengerikan nggih. Kepalanya serigala, memiliki belalai seperti gajah, kakinya seperti anjing, warnanya hijau. Semanten ugi ahli tafsir menjelaskan pilih burung-burung menika berbaris-baris, bersaf-saf dan bisa mengeluarkan suara. Dan menjatuhkan batu-batu dengan paruhnya dan kedua kakinya. Masya Allah nih. Itulah tentara langit ya, tentara yang telah Allah utus untuk menghancurkan tentara gajah. Nah, para ulama menjelaskan apabila batu ini, Pak, batu ini menimpa kepala seseorang, maka akan bisa tembus sampai duburnya. Ngeri. Batu yang dibawa burung ababil ini apabila kena kepala maka akan bisa tembus sampai ke duburnya. Sehingga apa? Batu menika mengenai tubuh seseorang, maka akan tembus ke bagian yang lainnya. Paribasanipun kena dada maka akan tembus ke punggung, kena kepala tembus ke dubur, kena tangan sini tembus, jadi masuk ke bagian yang lain. Sehingga ibaratnya seperti daun-daun yang dimakan ulat, binasa bergelimpangan. Sematan ugi ahli tafsir menjelaskan Allah ugi ngirimaken angin kencang, Pak. Allah mengirimkan angin kencang sehingga menambah kencang jatuhnya batu-batu tersebut. Batu yang dilemparkan dilepas oleh burung ababil dari ketinggian niku nggih pun kenceng nggih, ditambahi dengan angin yang Allah utus. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dari batu-batu, batu-batu sijil. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa orang Arab biasanya mengatakan sijil maksudnya adalah sangat keras.
Dados sifat dari batu tadi adalah sangat keras. Ibnu Abbas, Ikrimah yang jelasakan bilih batu-batuan dari sijil maknanya adalah tanah liat yang keras yang berubah menjadi batu. Yang kita mengatosi mengenai tanah liat menika menaipun keras mengeras niku nggih. Niku nek nggih balang ngoten nggih. Marem nggih Pak nggih balang sinten ngoten nggih. Niku napa? Kados dene watu ingkang keras. Masya Allah nih. Sehingga Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah bilih Abdul Muthalib nalikanipun nggih mendengar berita bahwasanya Abraha mau menghancurkan Ka'bah. Maka Abdul Muthalib niku tenang-tenang saja, Pak. Abdul Muthalib niku kan kakekipun sinten? Nggih, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muthalib ini kan termasuk orang yang terpandang tokoh Quraisy. Lan menika nggadahi unta ingkang kathah. Nah, nalikanipun mireng Abraha badhe menyerang dengan tentara gajah, ternyata Abdul Muthalib niku hatinya tenang-tenang saja, tidak khawatir. Yang penting dia adalah menyelamatkan hewan-hewan ternaknya, menyelamatkan bawa ontanya, dibawa untuk berlindung. Jadi orang-orang Quraisy ketika mendengar tentara gajah mau datang, mereka sudah mengungsi, menyelamatkan diri-diri mereka sendiri, hewan ternak, dan Ka'bahnya dibiarkan begitu saja, Pak. Tidak dilindungi. Kenapa? Abdul Muthalib pernah menjelaskan bahwasannya rumah ini, Ka'bah ini sudah ada yang punya. Sinten, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Pasti nanti yang melindungi rumah ini adalah yang punya, karena ini Baitullah, rumah Allah, milik Allah. Jadi nanti pasti yang akan melindunginya adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Akhiripun apa, Pak? Akhiripun nggih saestu nggih masyaallah Allah mengirim inggih menika burung ababil yang membinasakan tentara bergajah menika. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akibat kesudahan saking tentara bergajah menika, Allah berfirman, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Maksudipun apa, Pak? Daun-daun yang dimakan ulat. Pun pernah kata sih, Pak, bagaimana daun-daun itu dimakan ulat. Sa'id bin Jubair pernah menjelaskan bilih ka'asfim ma'kul menika kados dene apa? Kados dene pakan ternak yang dikenal dalam bahasanya adalah habur. Menika daun tanaman gandum. Niku maknanipun inggih menika pakan ternak yang telah digrogoti oleh ulat. Dados pakan ternak, daunipun
menika digrogoti oleh ulat. Sehingga mananipun bilih Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan mereka, menghancurkan mereka, serta menjadikan mereka senjata makan tuan. Jadi mereka datang dengan membawa kesia-siaan. Bahkan Bapak Ibu, sebagian besar mayoritas tentara bergajah menika binasa, mati bergelimpangan, serta tiada yang pulang, yang berhasil pulang, Pak. Mayoritas menika meninggal dunia binasa nggih. Ning enten ingkang slamet, saged pulang ke rumah. Tapi pulang balik itu dalam keadaan luka parah, dalam keadaan terluka parah. Sebagaimana raja mereka sendiri, Abraha, menika nggih terluka parah. Bagaimana Pak parahnya Abraha kena napa lemparan burung saking burung ababil menika? Dipun kisahaken bilih Abraham menika ngantos dadanipun terbelah. Dadanipun terbelah kena batu ingkang dilempar burung ababil menika. Dadanya terbelah dan jantungnya kelihatan ketika ia sampai di Son'a. Ketika sampai di rumahnya, di tempatnya yaitu Son'a di Yaman, jantungnya kelihatan, Pak. Nah, ketika saat itu Abraha sempat menceritakan kepada penduduk Son'a apa yang telah menimpa mereka. Terus Abraha ini bisa balik lagi ke Son'a, Pak, tapi dalam keadaan terluka parah, dadanya terbelah, jantungnya kelihatan, dan menceritakan kepada penduduk Son'a, penduduk Yaman, apa yang terjadi. Nah, setelah menceritakan apa yang terjadi, akhirnya Abraha mati. Raja mereka mati. Sehingga kemudian pemerintahan negeri Yaman dipegang oleh anak Abraha yang bernama Yaksum. Nah, setelah Yaksum dipegang oleh saudaranya yang bernama Masruq ibnu Abraha. Itu nasib tragis dari Abraha yang ingin merobohkan Ka'bah, ingin merobohkan Baitullah. Padahal Baitullah itu adalah rumah Allah. Ya Allah sendiri nanti yang akan melindunginya. Memang Bapak Ibu, termasuk di antara keyakinan kita sami bilih menawi wonten bencana alam, wonten musibah, ya salah satu galipun kita dipun anjuraken untuk berlindung ke rumah Allah, berlindung ke masjid-masjid. Amargi nggih buktinipun kathah bencana arupi tsunami, banjir, tanah longsor. Buktinya banyak masjid-masjid yang masih berdiri kokoh. Kados riyin Pak, tsunami Aceh nggih, Masjid Baitur Rahman menika masih berdiri tegak,
yang berlindung di masjid selamat. Ananging boten berarti ya kita menawi gempa bumi, boten berarti langsung kita berlindung ke masjid. Biasanya pun enten gempa bumi kan kita langsung melayu ya Pak nggih. Melayu ngoten. Bapak Ibu yang dihormati Allah, menawi kita nembe salat Isya kados wau nggih. Lajeng tiba-tiba gempa bumi lindu. Sebaiknya tetap melanjutkan sholat atau lari Pak, menyelamatkan diri. Niki lindu pun gempa pun lumayan kenceng leh. Pripun Pak? Jenengan pripun? Napa tetap khusyuk? Napa melayu langsung? Menawi imamipun melayu napa nggih makmumipun tumut melayu? Melayu nggih Pak nggih. Napa tetap salat? Mungkin enten ingkang berpendapat tetap salat Mas. Nek ketimban apa tertimpa reruntuhan nanti mati syahid. Ngoten nggih. Terus mboten Pak? Karena mungkin ada yang berpendapat kalau lindu ada gempa bumi tetap di masjid. Nanti kalau terkena reruntuhan biar nanti meninggal dalam keadaan syahid husnul khotimah. Ternyata pendapat tersebut tidaklah tepat. Pendapat yang benar ketika gempa bumi ini berkaitan dengan nyawa, dengan jiwa, maka kita dianjurkan untuk menyelamatkan jiwa kita semaksimal mungkin. Sehingga ketika gempa bumi maka langsung keluar ke tempat yang lapang yang gak ada bangunannya. Ning napa Pak? Para ulama menjelaskan kalau gempa bumi gak usah teriak-teriak, tapi langsung pergi ke halaman dan lanjutkan sholat di sana. Dan sholatnya tidak batal karena gerakannya itu gerakan darurat, gerakan menyelamatkan jiwa nggih. Terus berlari ke belakang nggih, lajeng napa Pak? Melanjutkan sholatnya. Neng ampun ngendika nek menawi lindu gempa batal ya salatipun apa batal niku. Batal berarti wudu melih. Neng menawi sekedar gerakan lari ngoten nggih ke belakang ke tempat yang lapang niku salatipun mboten batal. Saged dipun lajengaken. Kados dene Nabi menika nggih gerakan-gerakan yang darurat itu hukumnya boleh. Nabi pernah membunuh apa Pak? Membunuh hewan berbisa nih, membunuh ular ketika sholat. Terus bapak-bapak menawi nembe sholat tahajud contohipun enten ula yang jeblok saking plafon, nggih. Niku pripun Pak? Biasane pun entenipun gebuk napa gebuki. Niku mboten batal. Nek menaik ula ngoten nggih batal nggih. Lagi pun ngendika. Nah. Dados gerakan yang darurat itu hukumipun boleh. Bahkan gerakan yang dibutuhkan seperti Bapak Ibu gendong anak ketika sholat hukumipun apa? Boleh. Bahkan ketika anaknya dibiarkan terus nangis kejer-kejer niku nggih napa saenipun digendong. Jangan dibiarkan anaknya kejer-kejer nangis tidak segera digendong. Nah mangke menawi napa Pak? Menawi ajeng ruku utawi sujud ya saged ditaruh nggih. Mangke nek menawi berdiri malih saged digendong malih. Kados dene Kanjeng Nabi kalian cucunipun makaten napa Nabi pernah menggendong cucunipun
kalau sujud, rukuk sujud diletakkan, nanti kalau berdiri lagi digendong. Ikut diantara gerakan yang dibolehkan dalam sholat. Ya karena kebutuhan. Kados ini mengisi sop yang kosong ya Pak nggih. Enten ingkang batal, akhiripun medal sop kita ingkang isi. Napa meneh gerakan darurat menyelamatkan nyawa dari ini gempa bumi. Bapak Ibu ingkang dihormati Allah, faedah saking surat Al-Fil. Pilih salah satu galipun faedah ingkang berharga saking surat Al-Fil menika, kita kedah yakin tanda kebesaran Allah. Kita kedah yakin kekuasaan Allah. Kalau Allah sudah melindungi seseorang, maka enggak ada satupun yang akan bisa membahayakannya. Tidak ada satupun yang akan mencelakainya. Kalau Allah sudah melindungi hambanya, maka meskipun 1000 preman bersatu, meskipun setan-setan jin-jin bersatu untuk mencelakai seseorang, tapi kalau Allah sudah berkehendak melindunginya, maka enggak ada satupun yang bisa mencelakakan. Sehingga Bapak Ibu ingkang dihormati Allah, ingkang terpenting dos pundi kita menika bersandar kepada Allah, sumindi dumateng Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan keselamatan kita kepada Allah. Menawi ajeng naik kendaraan nggih berdoa nyuwun keselamatan. Ajeng napa kemawon berdoa nyuwun perlindungan dumateng Allah. Amargi menika Allah ingkang Maha Kuasa, ingkang saged maringi perlindungan lan maringi keselamatan dumateng kita sami. Semanten ugi faedah ingkang berharga saking surat menika, kita kedah yakin dengan pertolongan Allah. Pertolongan Allah pasti datang. Perlindungan Allah pasti Allah melindungi hambanya. Sehingga ingkang terpenting dos pundi kita menika terus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah salajengipun inggih menika balasan kangge tiyang ingkang memusuhi agama Allah. Memusuhi agama Allah menika badhe pikantuk balasan ingkang pedih sangat. Sehingga Bapak Ibu dari cerita menika nggih mugi-mugi kita saged inggih menika mendhet faedah lan hikmahipun, sehingga kita yakin pilih selama tiyang menika purun taat dumateng Allah, purun ibadah, purun salat, purun ngerawi majelis ilmu, majelis taklim, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Allah gak akan menyia-nyiakan hambanya yang soleh, yang taat, yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kita kedah yakin akan janji Allah, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, menyebarkan dakwah, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolong kalian
dan Allah akan meneguhkan langkah kalian. Alias napa Pak? Allah badhe maringi istiqomah dumateng tiang-tiang ingkang purun menolong agama Allah. Termasuk menolong agama Allah ingin menika menghidupkan syariat, menghidupkan ilmu syar'i. Alhamdulillah wonten Masjid Raudhatul Jannah menika sampun berjalan kajian-kajian rutin. Sumangga kita jagi istiqomahipun, mugi-mugi ingkang sekedhik menika bermanfaat lan tugas kita memakmurkan masjid. Masjid punika alhamdulillah ingkang nyaman, masjid ingkang kita tresnani, kita makmuraken. Salat jamaah lan semanten ugi pengaosan-pengaosan, mugi-mugi kita pikantuk ilmu ingkang bermanfaat. Makaten Bapak Ibu ingkang saged dipun bahas ing dalu punika, mugi-mugi bermanfaat. Kita cekapaken fanas'allahu ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.